Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah ada yang sudah lemas, ada yang mulai putus asa, atau ada yang mulai sudah medot di tengah jalan? Jangan begitu. Bismillah, kita sudah merencanakan dari mulai Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan, dan bismillah sampai ke 29 hari kita harus tetap semangat. Ini ada beberapa tips untuk teman-teman supaya kita tetap segar, tetap bugar, tetap biasa melakukan kegiatan sehari-hari. Jangan lupa yang pertama itu cukup minum air putih. Teman-teman harus bisa atur bagaimana kita asupan minuman kita. Yang sering kita lupa, kalau kita buka yang kita tuju itu adalah makanan manis. Kalau di Jawa itu ada kolak, kemudian ada teh manis, kemudian ada yang lain-lain. Seringkali kita menyiapkan buka berbagai rupa makanan ada, tetapi bayangkan ketika kita minum satu teguk saja, alhamdulillah bahagianya luar biasa. Puasa yang sehari itu rasanya tidak ada bekasnya sama sekali ketika kita sudah minum satu teguk. Itulah keberkahan dari Allah. Tetapi minum air putih tidak cukup hanya satu teguk, dua teguk, tiga teguk. Itu permulaannya aja. Air putih cukup. Kalau di hari biasa 8 gelas, maka di hari bulan Ramadan sama. Tubuh kita itu perlu banyak air putih. Maka cukup air putih itu sudah siap untuk kita puasa di hari berikutnya. Minum buka air putih 1 gelas. Sudah kenyang, Rasulullah perlu minum, makan buah-buahan dulu. Jangan lain-lain dulu. Sehingga yang kedua itu adalah gizi yang cukup untuk kita. Jangan gelap mata atau ingin apa-apa dimakan. Tapi perhatikan gizi yang masuk ke kita. Cukup atau enggak. Karbohidrat ada, protein ada, kemudian vitamin ada, yang lain-lain ada. Bahkan Rasulullah ketika buka dan sahur itu air putih dan kurma. Itu cukup bagi Rasulullah awalnya. Tetapi kita mungkin tidak cukup. Biasa makan 3 kali dengan porsi piring yang cukup banyak gitu ya. Nah sekarang ini hanya makan di 2 waktu, buka dan sahur. Tapi bukan berarti harus semuanya dimakan. Maka diatur, yang ketiga adalah kita atur pola makan kita dan atur juga pola ritme ibadah kita. Jangan sampai ketika kita buka kemudian minum kebanyakan, makan kebanyakan, kemudian untuk berdiri sholat maghrib saja kita kesulitan. Apalagi nanti kalau sudah sholat maghrib masih ada tambahan makan lagi untuk sholat isya, kesulitan. Bahkan ketika kita sholat tarawih di masjid itu banyak yang terkantuk-kantuk gitu. Itu perlu kita atur bagian makan kita. Nah, minum air putih, kemudian kurma atau buah-buahan yang ada cukup. Kemudian kita sholat maghrib. Sholat maghrib, kemudian isi setelah itu mungkin dengan tilawah Quran, mungkin dengan zikir-zikir yang ada, kemudian sholat isya. Sebelum sholat isya mungkin bisa kita makan beberapa makanan dulu. Makanan pembuka, masih makanan pembuka. Nanti setelah sholat isya, nanti setelah sholat tarawih baru pulangnya kita makan dessert. Dan di tengah-tengah itu jangan lupa air putih itu disediakan dan diminum. 1, air putih. 2, gizi yang cukup. Kemudian atur pola ibadah kita. Atur pola makan kita. Jangan sampai juga ketika sudah malam kita masih makan. Seperti hari biasa, 2 jam sebelum tidur, kalau bisa stop makan. Yang penting memperbanyak air putih. 8 gelas sehari itu diatur begitu rupa, supaya kita tidak terlalu kepenuhan dengan air putih, tetapi cukup air putih yang kita masuk. Yang keempat, yang perlu tetap dilakukan itu adalah olahraga. Olahraga tidak harus dengan yang olahraga keras. Cukup menggerakkan tubuh kita.
cukup supaya tubuh kita ini bisa terus bergerak. Kalau kita puasa kadang-kala di siang hari kelentruk gitu ya, sedikit-sedikit maunya tidur, sedikit-sedikit maunya istirahat gitu. Nah ini dengan olahraga itu menjaga metabolisme tetap bagus, pergerakan kita juga tetap bagus, sehingga tidak ada istilah puasa itu tara turu gitu ya, orang Jawa warawiri tidur gitu, atau bahkan ketika menunggu pas sahur kemudian sholat subuh selesai tidur, kemudian menunggu duhur kemudian sholat, menunggu asar kemudian menanti kemudian baru ngabuburit kemana gitu. Usahakan amal ibadah kita tetap kita lakukan, tilawah tetap kita lakukan, amal-amal ibadah yang lain tetap dilakukan, menolong orang lain tetap dilakukan, semua hal yang biasa kita lakukan, kalau bisa kita lakukan. Maka olahraga itu cukup untuk bisa menggerakkan semua otot-otot kita itu dan memastikan metabolisme kita itu tetap baik. Dan insya Allah kita bisa selalu ceria, selalu sehat, selalu aktif selama di bulan Ramadan. Teman-teman semua, ada satu doa yang bisa kita lakukan, kita panjatkan kepada Allah terus-menerus supaya kita tetap sehat, tetap semangat, tetap selamat menikmati bulan Ramadan ini. Allahumma ahilna alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Warabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini membawa keberkahan kepada kami, membawa keselamatan kepada kami, membawa keimanan kepada kami, membawa keislaman kepada kami. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Bismillah teman-teman semua, kita semangat start sampai finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.